Halo Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest, channel yang membahas tentang investasi saham. Dan kali ini kita akan membahas saham Starbucks. Ya, Starbucks. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar kedepannya terus mendapatkan update jika Islam Invest mengeluarkan video yang baru. Dan bagi Sobat Investor yang ingin berinvestasi di saham luar negeri, silahkan klik di kolom deskripsi karena saya sudah menuliskan caranya untuk berinvestasi di saham luar negeri. Yes. Dan video ini adalah video informasi ya. Jadi bagi sobat investor yang ingin membeli saham apapun yang ditulis di video ini, silahkan melakukan penelitian lebih lanjut. Oke, tidak perlu berlama-lama, mari kita langsung saja bahas saham Starbucks. Dimulai dari sekilas tentang perusahaan Starbucks ya. Ini adalah situs resminya. Situs resminya itu ternyata sangat sederhana sekali ya, tidak banyak hiasan-hiasan yang tidak perlu, tapi cukup mengena. Di sini berisi menu yang dihidangkan oleh Starbucks International. Ya, ini adalah Starbucks International ya. Jadi menu-menu yang di sini adalah menu internasional. Kita lihat apa aja yang dihidangkan di Starbucks. Dimulai dari minuman ya, ternyata Starbucks itu pasti tentunya karena yang paling utama adalah kopi. Dia memiliki variasi kopi yang cukup banyak. Ini dia ada hot coffee, ada hot teas, hot drink. Setelah itu hot coffee-nya juga pasti ada banyak ya. Ada americanos, ini kopi tubruk ala Starbucks, dan ada ini brewed coffee dan cappuccino, kopi dengan susu ya, espresso shot. Ini tidak untuk semua orang karena biasanya terasa cukup pahit, tapi bagi penikmat kopi sejati pasti suka dengan minuman espresso ini. Dan ada latte. Nah, ini baru yang kebanyakan orang suka ya karena dicampur dengan susu yang cukup banyak. Jadi lebih berasa manis, tapi tetap tidak menghilangkan khas dari kopi itu sendiri. Dan pasti dengan ada hiasan seperti ini kayak latte art ini biasanya akan kelihatan cuma menarik. Itu dari yang menu minum. Selain minuman juga dia ada macam-macam ya. Ini ada kopi yang dingin juga, cold coffee, ada teh juga ada, dan ada minuman dingin yang bukan kopi. Jadi variasi Starbucks itu banyak sekali ya, jadi tidak cuman kopi saja. Selain minuman juga Starbucks juga menyediakan makanan. Ada makanan ringan seperti ini, breakfast sandwich and wraps, ini adalah sandwich. So, ada juga bakery ya, donat. Donat itu di Indonesia juga banyak disediakan ya oleh Starbucks. Tapi kalau sandwich menurut saya kurang begitu banyak. Ternyata juga ada makanan berat ya, tapi makanan beratnya internasional ya, ini tetap aja roti sama daging ya. Ini kan turkey and pesto panini, ada crispy grilled cheese sandwich. Intinya sandwich roti sama daging. Tapi juga ada ini oat ya jika ingin makan berat. Jadi itu intinya website resmi Starbucks ya, sangat sederhana sekali. Tapi apa yang jadi istimewa dari Starbucks yaitu adalah ini, Starbucks Reward. Ya, bagi yang belum tahu ya, Starbucks Reward itu adalah kayak semacam keanggotaan eksklusif ya. Dengan aplikasi kita bisa mendownload aplikasi Starbucks Reward di App Store atau Play Store, dan kita bisa mendapatkan berbagai macam benefit bagi para pelanggan Starbucks, yaitu dengan adanya Starbucks Reward ini kita bisa mendapatkan bintang yang bisa ditukar dengan berbagai macam bonus ya. Ini kan kalau 25 bintang bisa ditukar dengan ini minuman espresso sama cappuccino, 50 bintang dengan sebuah kopi sama roti sandwich, 150 bintang ada 3 ya, dan 200 dan 400. Jadi benefitnya kalau kita membeli menggunakan Starbucks Reward ini banyak sekali benefitnya ya, bisa ditukar dengan minuman secara gratis. Tapi ternyata ini yang bagi sebagian orang itu adalah hal yang biasa, ternyata adalah merupakan senjata rahasia dari Starbucks yang buat Starbucks itu sangat maju. Kenapa? Karena dengan aplikasi Starbucks Reward ini pelanggan harus melakukan top up. Ya, top up untuk mengisi saldo Starbucks Reward, dan top up ini tidak bisa diuangkan lagi. Jadi harus pasti dipakai untuk membeli produk-produk Starbucks, yang artinya pasti akan menjadi pendapatan bagi Starbucks. Dan meskipun pelanggan itu belum membeli apapun dengan dana yang di top up itu, sebenarnya dana itu sendiri sudah menjadi milik Starbucks, sudah bisa dipakai untuk kegiatan apapun sesuai dengan keinginan Starbucks ya. Inilah yang menjadi senjata rahasia, karena ternyata kalau dikumpulkan di seluruh dunia, top up yang dilakukan oleh pelanggan Starbucks ini bisa mencapai jumlah yang sangat besar, sampai menjadi hampir seperti bank ya. Ini bahkan dari situs Motley Fools, dia udah hampir menyamakan Starbucks itu seperti sebuah bank. Dan Starbucks want to be your bank ya, karena saking banyaknya pelanggan-pelanggan setia Starbucks yang melakukan top up di aplikasi Starbucks Rewards tadi sampai dikumpulkan, dan terkumpul jumlah yang cukup besar ya, sampai
sampai sekitar 1 miliar dolar kalau nggak salah ingat. Nih, ini Starbucks, perhatikan nih. Starbucks has certainly had a great success with its stored value cards and mobile app. Dengan kartu anggota dan mobile app-nya, the company reported 1.56 billion, 1,56 miliar dolar hanya dari jumlah uang yang dikumpulkan dari kartu anggota dan aplikasi. Ini tentunya adalah keuntungan yang sangat besar bagi Starbucks ya, karena dengan uang itu, uang yang sebenarnya belum dipakai oleh para pelanggannya untuk membeli kopi di Starbucks ternyata udah menjadi dana yang bisa digunakan Starbucks untuk mengembangkan perusahaannya, bisa untuk membuat toko baru atau membuat produk baru atau menggunakan uang itu untuk R&D, research and development. Intinya dana itu sudah bisa digunakan oleh Starbucks. Yang artinya seperti kayak Starbucks itu dikasih pinjaman gratis oleh para pelanggannya dengan bunga 0%. Bayang nggak? Itu adalah keuntungan dan senjata rahasia dari Starbucks yang membuat Starbucks itu sangat survive ya sampai sekarang. Nah, oke, setelah tahu bahwa Starbucks itu punya keuntungan yang sangat besar dari program rewardnya, lalu bagaimana dengan Starbucks-nya ya? Nih, jadi ternyata di luar negeri itu udah banyak dibahas ya bahwa Starbucks itu udah seperti sebuah bank, karena kalau jumlah uang yang disimpan di aplikasinya itu sangat banyak, sampai 1,56 miliar dolar ya. Kalau dirupiahkan tuh bisa sampai sekitar 16 atau 17 triliun ya, sampai 17 triliun rupiah ya. Belah itu jumlah yang sangat luar biasa. Oke, kita lihat pergerakan sahamnya. Ini saya lihat dari tanggal bursa 3 Februari ya tahun 2021. Starbucks diperdagangkan di bursa Nasdaq dengan kode ticker SBUX. Dalam satu hari Starbucks ini ternyata turun 0,33%, sedangkan dalam 5 hari Starbucks ini naik sampai 2,76%, sedangkan dalam satu bulan Starbucks ini masih turun sahamnya sebanyak 1,39%, dan selama 6 bulan ternyata cukup naik cukup bagus ya sampai 34,69%, sedangkan dalam satu tahun meskipun turun cukup dalam di bulan Maret tahun lalu ya sampai 28%, tapi kembali comeback sehingga langsung bisa membukukan keuntungan, kenaikan harga sahamnya mencapai 18%. Ini sebenarnya kalau dilihat mungkin kelihatan sedikit ya, setahun cuma 18%, tapi sebenarnya ini tuh cukup banyak. Karena mengingat Starbucks itu adalah bisnis sektor real yang terdampak oleh pandemi, tapi ternyata harga sahamnya cukup naik. Coba kita bandingkan dengan McD coba. Kalau McD dalam satu tahun dia ini, McDonald's saja dalam satu tahun dia sahamnya turun sebanyak 2,78%. Sedangkan Starbucks dalam satu tahun ternyata dia masih bisa mencetak kenaikan harga saham ya sampai 18,27%. Itu membuktikan bahwa dua hal. Satu, Starbucks itu memiliki pangsa pasar yang sangat kuat di mata konsumennya, dan kedua, dia juga memiliki itu tadi, yaitu modal yang dipinjamkan oleh para pelanggannya sehingga dia bisa tetap survive dan bertahan di tengah pandemi seperti ini. Next kita lihat dari fundamental Starbucks. Ya, ini saya lihat dari situs MarketBeat ya. Bagi sobat investor yang ingin lihat, silahkan dibuka situs MarketBeat. Oke, Starbucks sekarang diperdagangkan di harga 96,81 dolar per lembar saham. Kita lihat ya. Industrinya Starbucks itu di bidang eating and drinking places, ada placesnya yang artinya dia offline, dan subindustrinya di restoran. Yes, dan ini karyawannya sebanyak 349.000. Tentu saja banyak ya, karena dia adalah perusahaan yang memiliki toko secara fisik, yang artinya juga ada karyawan yang melayani secara fisik. Beda dengan perusahaan-perusahaan software kayak Netflix, Spotify, itu biasanya karyawannya sedikit karena tidak memiliki toko yang harus melayani pelanggan secara langsung. Sedangkan Starbucks ini karena dia memiliki pelayan yang langsung secara fisik kepada masyarakat, tentu saja jumlah karyawannya juga cukup banyak, mencapai 349.000 karyawan. Next, debt ya, hutang. Debt to equity ratio datanya tidak ada. Bukan tidak ada, tapi tidak dihitung ya. Di sini kita lihat nanti di situs yang lain apakah ada datanya. Tapi yang pasti current ratio-nya dia 1,06, yang artinya Starbucks ini memiliki dana yang cukup kuat untuk membayar semua hutang dan kewajiban jangka pendeknya, yang artinya cukup bagus ya. Baik current atau quick ratio juga hampir satu ya. Intinya hampir satu ya, intinya cukup bagus. Next, price to earning ratio. Ini trailing PE-nya dia 125,73, sangat mahal menurut sudut pandang dari value investor. Jadi PE-nya itu mahal ya.
kalau untuk value investor, tapi untuk growth investor belum tentu, karena kita juga melihat dari sudut pandang yang lain, yaitu ini price to sales yang ternyata hanya 4,85%. Nanti kita akan sampai, tapi kita urut dulu. Trailing PE cukup mahal ya, forward PE-nya, tapi ternyata surprisingly forward PE-nya hanya 34, yang artinya para analis itu memprediksi bahwa Starbucks ini akan bertumbuh cukup signifikan setelah pandemi selesai ya, sampai membuat PE-nya turun sampai 34 saja di forward PE-nya, dengan PE growth-nya 2,67 yang diprediksi cukup besar. Next, sales and book value ya. Annual sales-nya Starbucks di 23,52 miliar dolar, sangat besar, dan price to sales-nya hanya 4,85 saja, yang artinya price to sales dari Starbucks ini sangat murah dari sudut pandang growth investor. Saya sangat suka sekali ketika price to sales-nya itu murah seperti ini, karena itu merupakan awal yang bagus bagi saya selaku growth investor untuk melihat apakah saham itu prospek atau enggak. Biasanya saya pertama kali lihat adalah dari price to sales, bukan price to earning, karena kalau untuk perusahaan yang masih bertipe growth itu biasanya mereka tidak fokus pada laba ya, labanya biasanya tidak terlalu jadi peran yang penting, karena mereka fokusnya kepada penjualan. Kenapa? Karena hampir semua dari hasil penjualan itu biasanya langsung diinvestasikan kembali untuk membesarkan perusahaan, sehingga tentunya laba yang dihasilkan itu terkesan sedikit, padahal memang itu bukannya tidak sengaja, tapi memang disengaja agar yang penting perusahaan tuh gede dulu, berkembang dulu. Perkara laba nanti urusan belakangan lah, karena laba kan hanya akan menambah kas atau untuk membayar utang dan sebagainya. Tapi untuk yang penting kalau langsung diinvestasikan itu terkesan labanya sedikit, tapi ternyata sebenarnya enggak. Tapi intinya adalah perusahaan semakin berkembang, itu yang menjadi fokus utama. Ini price to cash flow-nya dia 41 ya, cukup bagus. Book value-nya, price to book-nya ini minus, artinya secara price to book-nya kurang bagus ya dari segi price to book value-nya, yang artinya dia utangnya cukup besar kalau dilihat dari nilai bukunya. Next, profitability, earning per share-nya di 1,17 dolar per lembar saham, dengan net income-nya dia, ini perhatikan ya, income-nya cuma 928 juta saja, yang menghasilkan net margin-nya itu hanya 3,95%. Ya, perhatikan net margin-nya hanya 3,95%. Jadi meskipun kopi Starbucks itu harganya mahal ya, kalau di Indonesia itu bisa mencapai sekitar Rp50.000, sekitar itu 45 sampai 55 atau 65 untuk yang ukuran venti ya. Tapi ternyata dengan harga yang setinggi itu dia net marginnya hanya 3,95, yang artinya keuntungan yang diambil dari secangkir kopi yang dijual kepada konsumen yang harganya mahal itu ternyata keuntungannya sangat sedikit ya. Tentu saja itu wajar saja, karena biasanya Starbucks itu memiliki tempat yang premium, yang memiliki sewa yang cukup tinggi harganya ya, dan karyawannya juga banyak, dan karyawannya itu digaji dengan gaji yang tidak sedikit, yang menghasilkan itu akan menjadi beban yang cukup besar bagi Starbucks, yang artinya juga berefek pada net margin yang cukup tipis. Bahkan return on equity-nya juga minus ya. Untuk yang sekarang, kalau return on equity minus sih menurut saya wajar, apalagi kalau sekarang di kala pandemi seperti ini banyak perusahaan-perusahaan yang sampai gulung tikar, tapi Starbucks itu masih cukup kuat meskipun untuk yang sekarang return on equity-nya minus 18,07, sedangkan return on asset-nya masih plus di 4,88%. Kesimpulannya, secara profitability untuk sekarang Starbucks itu kurang bagus ya, dengan net income hanya 3,95, ROE yang cuman minus 18,07, dan return on asset yang cuman 4,88. Tapi patut dipahami bahwa sekarang itu adalah musim pandemi yang tentunya akan berefek sangat besar bagi sektor-sektor real ya. McD termasuk juga Starbucks itu sangat berefek. Jadi kalau seandainya Starbucks masih cukup bisa bertahan dalam kondisi pandemi seperti sekarang, itu juga merupakan indikasi yang bagus bahwa Starbucks itu sebenarnya cukup kuat secara perusahaannya sehingga mampu bertahan di kala pandemi seperti ini. Oke, next kita lihat dari situs Nasdaq. Saya selalu lihat situs Nasdaq ya, karena Starbucks ini juga diperdagangkan di bursa Nasdaq. Kita lihat ya. Yap, secara market capital sama 119 miliar dolar, PE-nya 181, cukup gede ya. Bersama sih PE-nya kalau di sini 125, tergantung data mana yang diambil ya. Di Nasdaq 181, dan yang
surprisingly yang cukup menggembirakan itu Starbucks itu ternyata sudah membagi dividen ya sebanyak 1,83% yieldnya. Kita lihat histori dividennya. Histori dividennya itu ternyata cukup rutin ya. Starbucks di tahun 2020 saja dia sudah membagikan dividen sebanyak 4 kali, yang artinya per kuartal atau tiap 3 bulan Starbucks membagikan dividen. Berarti historinya dari tahun 2020 ini dia di bulan Februari dia bagi dividen, di bulan Mei bagi dividen, di bulan Agustus bagi dividen, dan di bulan November bagi dividen lagi. Dan ternyata ini juga kemarin baru saja ini ya record date-nya. Ternyata ini belum nih ya, ex dividend date-nya di 17 Februari ini. Ini bulannya, 17 ini tanggalnya ya. Jadi dia akan merekord dividen di tanggal 17 Februari 2021 sekarang. Artinya masih ada waktu ya. Jadi bagi sobat investor yang ingin mendapatkan dividen dari Starbucks, bisa segera membeli sahamnya sekarang agar di tanggal 17 Februari ini sudah memiliki sahamnya agar bisa mendapatkan dividen. Ya lumayan loh nih, $0,45 per lembar saham. Intinya dividen ini, Starbucks ini sudah rutin membagi dividen ya. Kita lihat historinya dari tahun 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 2021 juga, yang artinya hampir rutin ya. Tiap tahun Starbucks itu rutin membagikan dividen ya 4 kali rata-ratanya dalam 1 tahun itu 4 kali. Artinya ini membagi dividen rutin yang sangat bagus sekali dividen ini bagi sobat investor yang mencari saham membagi dividen rutin. Starbucks itu bisa jadi pertimbangan. Next kita lihat dari earningnya. Nih kita lihat ya, yang menurut saya keren dari Starbucks ya. Di kuartal pertama tahun 2020 ini EPS-nya masih plus ya, di reportednya di 31, sedangkan di 32, sedangkan estimasinya di 31, artinya lebih tinggi dari prediksi konsensus. Nah, dia hanya earning persennya hanya minus sekali doang, yaitu di kuartal kedua tahun 2020 ya, yaitu wajar karena pada saat itu pandemi corona sedang merebak-merebaknya di seluruh dunia, orang sedang panik dan pastinya lebih sering mengurung diri di rumah, yang artinya sangat berefek kepada Starbucks, menyebabkan earning per share-nya itu sampai minus. Tapi patut dijadikan catatan bahwa minusnya itu hanya sekali saja di kuartal kedua tahun 2020. Di kuartal ketiga langsung kembali plus lagi, bahkan mampu melampaui prediksi konsensus cukup tinggi ya, dengan estimasinya di 0,33 IPS-nya, tapi ternyata reportednya di 0,5, cukup tinggi sekali ya perbedaannya. Di kuartal keempat tahun 2020 yang terbaru ya, yang ini baru dilaporkan tanggal 26 Januari tahun 2021 ya, ternyata dia juga tetap langsung IPS-nya plus, artinya tetap mencetak laba ya meskipun tidak banyak, tapi intinya tetap bisa melampaui prediksi konsensus ya dengan estimasinya di 0,55, dan ternyata realnya reportednya di 0,61. Ini artinya Starbucks itu langsung bisa comeback dari pandemi ya, langsung bisa mencetak laba kembali. Itu artinya bukti bahwa Starbucks itu adalah perusahaan yang sangat kuat. Next kita lihat dari histori pendapatan. Nih, sebenarnya pendapatan Starbucks itu cantik sekali ya, hampir tiap tahun selalu naik ya. Ini ya pendapatannya. Ini perhatikan, ini tahun 2008 dia trailing 12 months dari pendapatannya itu turun 4 kali ya. Itu wajar sekali karena di tahun 2008 itu adalah waktu krisis finansial yang sangat parah di Amerika, dan hampir semua perusahaan itu terdampak ya, termasuk Starbucks juga. Tapi juga patut dijadikan catatan bahwa kalau kita membaca sejarah Starbucks, sebenarnya sebelum krisis ekonomi di Amerika pun dia udah mulai turun ini ya pendapatannya, karena memang pada waktu itu Starbucks itu terlalu banyak membuka cabang, yang artinya quality controlnya itu sempat berkurang di tahun-tahun 2008 ini, 2005, 2006, 2007, 2008 itu sempat berkurang quality controlnya, dan dihajar pula dengan krisis finansial di Amerika menjadikan Starbucks itu sampai minus pendapatannya. Tapi dengan diangkatnya kembali Howard Schultz, yaitu founder ya dari Starbucks, bukan founder tapi dia yang membesarkan Starbucks, Starbucks kembali comeback lagi dari mulai tahun 2010 ya sampai di tahun 2019 ya, bulan September itu masih naik terus pendapatannya, trailing 12 months-nya masih terus naik. Ini baru nih di bulan ini hebat sekali ya, terus naik terus dan hanya turun
mulai turun itu di bulan Maret, di kuartal pertama tahun 2020 itu baru turun, yang artinya turunnya itu adalah karena corona. Kalau nggak ada corona, saya yakin pendapatannya akan terus naik. Itu bukti bahwa masih cukup kuat ya, hanya corona doang yang bisa menghentikan sejauh ini menurut reportnya ya. Dan turun cukup dalam nih, sampai 38% di kuartal kedua tahun 2020, tapi kita lihat di kuartal ketiga langsung comeback dan hanya minus 8% ya. Kita lihat setelah minus 38% di kuartal kedua, langsung hanya minus 8% di kuartal ketiga. Artinya perbaikannya itu sangat cepat Starbucks ini. Bahkan di kuartal keempat yang baru saja dirilis itu hanya minus 4%. Ya, memang masih minus, tapi kita lihat dulu. Ini sektornya real ya, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain kayak McD contohnya yang masih minus, dan mungkin juga Burger King dan restoran, rata-rata restoran yang lain tuh masih minusnya jauh lebih parah. Ternyata Starbucks itu langsung bisa memanage pendapatannya itu hanya minus 4% dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Itu bukti bahwa Starbucks itu perusahaan yang sangat kuat. Next kita lihat dari Yahoo Finance. Yahoo Finance ya, ini market capitalnya di 113, tapi sayangnya tidak ada ya prediksi di sini. Biasanya kalau kita buka Yahoo Finance di sini ada valuasi dari saham, apakah dia overvalued atau undervalued. Tapi sebenarnya dari sini kita bisa lihat sih, kalau pairnya aja 170, saya yakin pasti valuasinya adalah overvalued kalau dilihat dari sudut pandang value investor. Kita cek ya dari ini, dari prediksi konsensus menurut situs Yahoo Finance, dia hampir selalu mengalahkan prediksi konsensus kecuali sekali doang di kuartal pertama tahun 2020, dan terpautnya juga sedikit sekali, yaitu di prediksinya 0,34 IPS-nya, tapi ternyata hanya 0,32. Sedangkan ini di kuartal kedua tahun 2020 itu yang diprediksi turun sangat dalam karena pandemi, ternyata nggak sedalam itu, masih bisa di atas prediksi konsensus, dan seterusnya juga masih tetap di atas prediksi konsensus. Itu cukup bagus ya. Nih secara annualnya juga pendapatannya juga naik, secara tahunan ya, kuartalnya overall masih tetap naik. Itu luar biasa menurut saya. Dan kita lihat dari prediksi konsensus menurut situs Yahoo Finance ya, di bulan Februari itu sebanyak 9 orang merekomendasikan hold, 9 analis merekomendasikan hold, 14 analis merekomendasikan buy, dan 10 analis merekomendasikan strong buy. Dan tidak ada satupun ya analis di bulan Februari ini yang merekomendasikan untuk sell, yang artinya semua memprediksi bahwa Starbucks ini masih akan bertumbuh, tapi yang membedakan adalah pertumbuhannya apakah cukup pesat atau tidak. Itu yang membuat analis itu berbeda pendapat, sehingga prediksinya ada yang hold, ada yang buy, ada yang strong buy, menghasilkan prediksi rekomendasi rata-ratanya di 24, yang artinya adalah buy. Oke, kita lihat dari analis price targetnya. Ini yang menarik nih, low-nya di 82, sedangkan harga sekarang di sekitar 96,81, dan prediksi average-nya itu masih cukup jauh di 108 ya. 108 masih cukup jauh. Untuk prediksi average-nya aja di bawah, yang artinya secara rata-rata Starbucks ini harganya lebih rendah dari rata-rata harganya. Sedangkan prediksi high-nya di 125, itu masih cukup bagus intinya. Next kita lihat dari prediksi dari Nasdaq ya. Prediksi analis dari Nasdaq itu rekomendasinya adalah buy. Berdasarkan 16 analis dalam waktu 3 bulan terakhir, rata-ratanya adalah buy. Ini kalau pengen tahu analisnya siapa aja bisa lihat di bawahnya ya. Ada Baird, ada Coal Forecast baca sendiri, ada JP Morgan Security juga, Morgan Stanley. Itu adalah analis-analis top di Amerika ya. Dan rekomendasi rata-ratanya di buy, sama dengan estimasinya. Estimasi harga sekarang ini di sekitar 100 ya, dan low-nya turun 100, average-nya 112, dan high-nya di 125. Kalau tadi Yahoo Finance hanya sama 125 ya, tapi sama intinya di situs Nasdaq juga high-nya adalah 125. Intinya rekomendasinya adalah buy. Sedangkan di situs MarketBeat kita lihat analisisnya bagaimana. Ya, ternyata sama juga buy ini dengan price target rata-ratanya 101. Oke, baik. Kita lihat sekarang dari situs eToro. eToro merekomendasikan moderate buy ya, dari 22 analis, 55%-nya merekomendasikan buy, 45%-nya merekomendasikan untuk hold, dan tidak ada satupun analis yang merekomendasikan untuk sell, menghasilkan prediksi rata-rata di moderate buy. Dengan analis price targetnya di 112, artinya masih di atas harga sekarang yang masih 101 ya harga sekarang.
Ini kalau low-nya 100 sudah terlewati, tapi prediksi rata-ratanya average-nya di 112, artinya masih ada chance naiknya sekitar 10% ya di potensi profitnya untuk yang average price target. Sedangkan untuk yang high estimate-nya masih 105, artinya cukup jauh ya. Kalau sekarang 101 terus estimasinya 125, berarti kira-kira 25% ya potensi profitnya. Kita lihat rekap dari prediksi analis, baik dari situs MarketBeat, situs Nasdaq, dan situs Yahoo Finance, juga situs eToro, semuanya kompak merekomendasikan buy in untuk saham Starbucks ini. Oke, jadi kesimpulan dari Islam Invest sendiri gimana? Kalau menurut saya, Starbucks itu tergantung dari sudut pandang sobat investor semua. Kalau sobat investor itu adalah tipenya value investor, menurut saya Starbucks ini kurang cocok ya, karena dia price to earning-nya sangat tinggi sampai 132 dan price to book value-nya juga minus, yang artinya secara valuasi dari value investor itu kurang bagus. Tapi kalau dari growth investor, termasuk saya juga growth investor, Starbucks ini masih sangat potensial. Kenapa? Karena price to sales-nya hanya 5% saja, yang artinya sangat murah. Kalau dilihat dari penjualan, harga saham dibagi dengan penjualan selama setahun itu masih murah, hanya 5 kali lipat dari penjualan saja. Terus juga histori pertumbuhannya juga sangat cantik sekali, ini sangat cantik sekali, dan hanya turun di akhir-akhir ini saja karena adanya pandemi. Dan saya yakin ketika pandemi corona ini sudah usai atau sudah mulai membaik, itu penjualan Starbucks akan kembali resume ya, yang akan kembali naik lagi seperti semula, yang artinya kalau secara growth Starbucks ini masih sangat bagus. Dan ternyata juga prediksi ini sama dengan prediksi dari beberapa situs besar yang sudah saya share tadi. Oke, jadi sekarang sobat termasuk yang mana? Apakah value investor ataukah growth investor? Oh, satu lagi, dividend investor. Kalau untuk dividend investor, Starbucks ini masih sangat bagus ya, karena Starbucks ini rutin membagikan dividen, belum pernah absen sejak data yang paling awal yang bisa kita lihat di tahun 2010 sampai tahun 2020, bahkan pada saat pandemi sekalipun Starbucks masih tetap rutin membagikan dividen, yang artinya Starbucks itu adalah pembagi dividen yang bisa diandalkan. Bagi dividen investor yang memang mengejar dividen, Starbucks ini bisa dijadikan pilihan. Oke, jadi sobat investor termasuk investor yang mana nih? Apakah value investor yang tentunya harga Starbucks ini udah sangat mahal, ataukah dividen investor yang suka dengan dividen, yang artinya Starbucks itu sangat bisa diandalkan, ataukah growth investor seperti saya yang menilai bahwa Starbucks itu potensi bertumbuhnya masih sangat besar sekali. Oke, apapun pendapat kalian silahkan tuliskan di kolom komentar, klik like dan share apabila kalian menyukai video ini, dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini, dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, silahkan tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tetap mendapatkan update ke depannya jika Salam Invest mengeluarkan video yang baru. Oke, sekian saja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam investasi.